Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusmilawati dengan NIM 24017011 dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2024 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu Ibu Diantri Seprina Putri SSMU yang telah membimbing saya dalam mata kuliah folklore. Baik, rencana uji penelitian vokal yang akan saya lakukan adalah tentang legenda Bujang Sembilan sebagai cerminan kearifan ekologis Danau Meninjau yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan cerita rakyat dari Minangkabau, yang menggambarkan nilai-nilai kearifan lokal terkait hubungan manusia dengan lingkungan, khususnya Danau Meninjau. Kisah ini menceritakan 9 kakak laki-laki yang dikutuk menjadi ikan akibat perbuatan mereka terhadap adik perempuannya, yaitu Sani, dan pemuda bernama Gigiran. Tragedi ini menjadi asal mula terbentuknya Danau Meninjau. Dalam konteks ekologis, legenda ini mengajarkan kita pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, karena ketidakseimbangan dapat membawa bencana. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, apa sih cerminan kearifan ekologis dari cerita Danau Meninjau ini? Cerminan kearifan ekologis yang terdapat di Danau Meninjau salah satunya adalah kondisi abnormal danau tersebut yang sering terjadi di tiap tahun dianggap masyarakat berkaitan dengan Bujang Sembilan, yaitu adanya tubuh atau amonia yang meracuni air danau. Munculnya tubuh atau amonia di Danau Meninjau ini terjadi akibat hasil dari kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Untuk mencegahnya diperlukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti pengurangan limbah pakan ikan, regulasi jumlah kerabat jaring apung, serta program rehabilitas ekosistem Danau Meninjau. Fenomena ini mencerminkan pesan moral cerita bahwa alam akan merespon tindakan manusia yang tidak bijaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama, nilai-nilai yang diungkapkan konsisten dengan kearifan ekologis dalam legenda Bujang Sembilan. Yang kedua, peran yang dapat dimainkan oleh latar fisik atau lingkungan dalam alur legenda Bujang Sembilan. Alasan saya tertarik untuk meneliti pokok tentang Danau Meninjau yang dikenal dengan legenda Bujang Sembilan dikarenakan kearifan ekologis masyarakat sekitar Danau Meninjau tersebut. Dan juga ada beberapa alasan saya memilih legenda Bujang Sembilan, di antaranya yang pertama, legenda ini merupakan cerita rakyat yang populer di sekitar Danau Meninjau dan dianggap sebagai asal-usul terbentuknya danau tersebut. Yang kedua, legenda ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati lingkungan. Dan yang ketiga, legenda Bujang Sembilan belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya dari perspektif kearifan ekologis. Oleh karena itu, saya ingin memahami bagaimana legenda tersebut dapat merefleksikan pemahaman dan interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar, khususnya Danau Meninjau. Dengan meneliti topik ini, saya berharap dapat mengungkapkan bagaimana legenda Bujang Sembilan berperan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai dan pengetahuan tradisional, khususnya terkait dengan lingkungan. Penelitian ini juga dapat membantu memahami bagaimana masyarakat Minangkabau memandang dan berinteraksi dengan lingkungan, serta bagaimana legenda tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga kelestarian Danau Meninjau. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk menyelami lebih dalam makna budaya dan kearifan ekologis yang tertanam dalam legenda Bujang Sembilan. Saya akan menggunakan observasi partisipan untuk memahami budaya dan nilai-nilai masyarakat di sekitar Danau Meninjau, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan mereka, mengikuti kegiatan sehari-hari, dan mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, sesepuh adat, dan masyarakat setempat yang akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi tentang legenda Bujang Sembilan dan kearifan ekologis mereka. Selain itu, saya akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dokumen, dan media sosial untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif, interpretatif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data akan dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Dengan menggunakan metode dan instrumen penelitian ini, saya berharap dapat memperoleh data yang akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori untuk menganalisis data yang diperoleh, di antaranya adalah yang pertama, teori ekologi budaya, yang akan menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana legenda Bujang Sembilan merefleksikan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan Danau Meninjau, termasuk nilai-nilai dan praktik-praktik yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Dan yang kedua, teori folklore, yang akan digunakan untuk mengkaji bagaimana legenda ini merefleksikan nilai-nilai ekologis masyarakat Minangkabau seperti pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati lingkungan. Yang ketiga, teori semiotika yang akan membantu dalam mengkaji makna simbolis dalam legenda Bujang Sembilan, seperti makna ikan sebagai simbol kehidupan dan hubungan manusia dengan alam. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara legenda Bujang Sembilan dengan kearifan ekologis masyarakat sekitar Danau Meninjau. Teori-teori ini akan menjadi kerangka kerja untuk menganalisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Salah satu penelitian yang serupa dengan penelitian saya yang dapat dijadikan referensi adalah artikel jurnal oleh Yosi Wulandari yang berjudul Ekologi Sastra dalam Legenda Bujang Sembilan, yaitu studi kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Yang mana dalam artikel ini, Yosi Wulandari mengkaji legenda Bujang Sembilan dari perspektif ekologi sastra, yang berfokus pada bagaimana cerita ini menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menyoroti pesan-pesan ekologis yang tersirat dalam legenda tersebut seperti pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati lingkungan sekitar. Persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian saya dengan artikel Yosi Wulandari yaitu penelitian saya dengan artikel Yosi Wulandari memiliki kesamaan dalam fokus utama, yaitu pada legenda Bujang Sembilan dan nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalamnya. Keduanya menggunakan teori ekologi budaya untuk memahami hubungan masyarakat dengan lingkungan dan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan. Penelitian saya mengadopsi pendekatan etnografi dengan interaksi langsung melalui observasi dan wawancara mendalam, sementara artikel Yosi Wulandari lebih mengutamakan analisis sastra. Selain itu, penelitian saya juga menggali simbolisme dalam legenda menggunakan teori semiotika dan mengaitkan dengan fenomena lingkungan nyata seperti tubuh atau amonia yang mempengaruhi danau meninjau. Sementara, artikel Yosi Wulandari fokus pada nilai budaya tanpa membahas masalah ekologis aktual. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah penelitian saya dengan artikel Yosi Wulandari memiliki fokus yang serupa dalam meneliti legenda Bujang Sembilan dan nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalamnya. Namun, pendekatannya yang berbeda. Penelitian saya lebih mendalam karena menggunakan pendekatan etnografi yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, serta mengali simbolisme melalui teori semiotika dan mengaitkan legenda dengan fenomena ekologis yang nyata seperti tubuh di danau meninjau. Sementara, artikel Yosi Wulandari lebih menekankan analisis sastra dan nilai budaya tanpa menyentuh masalah lingkungan yang aktual. Dengan demikian, penelitian saya memberikan perspektif yang lebih kontemporer dan holistik dalam memahami hubungan antara legenda dan kondisi ekologis di sekitar danau meninjau. Demikianlah presentasi rencana penelitian yang akan saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.